Apakah ada yang gemas dengan foto-foto ini? Jangan-jangan kamu adalah seorang perfeksionis. Ya, perfeksionis atau perfeksionisme, sifat manusia yang kepengen semua hal berjalan sempurna, tanpa kesalahan, tanpa kegagalan. Jika kamu merasa bahwa dalam segala kegiatan, baik pekerjaan di sekolah ataupun di lingkungan kerja harus berjalan sempurna tanpa kesalahan sedikit pun, maka bisa jadi kamu adalah seorang yang perfeksionis. Penasaran apa saja fakta-fakta tentang perfeksionis? Ayo simak video kali ini sampai habis. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademikus Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study! Meski identik dengan pekerjaan di kantor, sifat ini juga bisa terjadi di lingkungan sekolah ataupun kuliah. Jika kalian perhatikan teman-teman sekelas kalian, mungkin di antaranya akan ada seseorang yang sifatnya itu suka menuntut orang lain sesempurna mungkin sesuai kehendaknya. Atau pas lagi kerja kelompok, mungkin akan ada teman kalian yang kepengen banget tugasnya sempurna, tanpa salah, tanpa kegagalan. Atau jangan-jangan itu adalah kalian. Memang semua orang juga mengharapkan buat gak terjadinya kesalahan dalam tugas atau pekerjaan. Dan ketika nanti memang gagal, biasanya orang normal bakal berusaha buat memaklumi kegagalannya. Namun buat si perfeksionis, dia gak bisa memaklumi. Saking anti gagal, dia bahkan bisa gak percaya sama teman-temannya sendiri, sehingga kadang justru dia yang mengerjakan seluruh tugasnya sendiri. Jika tadi sifatnya menuntut orang lain sempurna, maka ada pula perfeksionis yang menuntut diri sendiri buat sempurna. Kepengen jadi segalanya dengan tujuan untuk memenuhi standar orang lain biar disukai orang lain. Atau bahkan pengen dapat perhatian orang tuanya. Semisal karena tekanan dari orang tua yang menginginkan anaknya harus pintar, maka anaknya bakal berusaha sekuat mungkin biar jadi pintar dan mendapatkan penghargaan dari orang tuanya. Kelihatannya perfeksionis ini bagus. Namun hal ini bisa jadi dua sisi yang berlawanan. Aslinya perfeksionis ini baik karena dengan sifat ini kita bakal punya motivasi sendiri buat menjadi orang yang hebat. Karena sifat kritis atau teliti dari si perfeksionis, maka tugas ataupun pekerjaan biasanya bakal lebih berkualitas. Karena sifatnya yang anti gagal, perfeksionis bakal berusaha semaksimal mungkin buat menghindari kegagalan. Tapi tentu, ini ada poin negatifnya juga. Beberapa hal buruk yang bisa terjadi itu adalah meningkatnya frustasi. Hasil akhir adalah tujuan dari perfeksionis, sehingga apapun bakal ia lakukan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi yang namanya hasil, belum tentu hal tersebut akan sesuai kehendak kita. Sehingga ketika hasilnya tak sesuai kehendak inilah, si perfeksionis bakal rentan frustasi, karena seolah-olah kerja kerasnya itu sia-sia. Akhirnya apa? Karena merasa tidak sempurna tadi, perfeksionis menjadi sulit bahagia. Takut buat mencoba karena takut gagal, dan akhirnya mengganggu kesehatan fisik dan mental. Dari segi kehidupan pun, perfeksionis juga punya hal buruk. Contohnya itu dalam sosial media. Kebanyakan orang pasti selalu memposting hal-hal terbaik di hidupnya, yang kadang hal itu bakal munculin anggapan dari orang yang melihatnya bahwa kehidupan orang-orang tersebut sempurna. Karena hal itu pula, orang-orang jadi punya tolak ukur baru tentang kesempurnaan, sehingga semua orang bakal berusaha buat menyempurnakan kehidupannya sesuai tolak ukur sosmed. Padahal faktanya, hal-hal yang diposting di sosmed belum tentu menggambarkan kesempurnaan hidup, alias sudah difilter, dan hal itu hanya bikin tekanan semata. Baik perfeksionis atau orang normal, semua sama-sama pengen sempurna. Dan kalau udah dengar dari tadi, perfeksionis itu juga aslinya bagus, asal gak berlebihan. Jadi buat orang yang merasa perfeksionis, kamu gak perlu ngehilangin sisi itu. Tetapi akan lebih baik jika dilakukan dengan tidak berlebihan. Emang apa saja yang bisa kita lakukan biar perfeksionis ini gak ngehasilin dampak buruk? Di antaranya adalah jangan takut gagal. Biasanya karena takut akan kegagalan, perfeksionis bakal takut mencoba sehingga kurang produktif. Belajar hilangkan ketakutan akan gagal tersebut karena pada dasarnya kegagalan adalah guru buat kita agar jadi lebih baik ke depannya. Kita juga harus paham dan ingat kalau hasil akhir itu di luar kendali kita. Sehingga dengan pemahaman ini, kita jadi gak takut lagi buat gagal dan bakal terus mencoba
dan berusaha semaksimal mungkin, tanpa kena frustasi jika hasilnya nanti kurang memuaskan. Kalau kamu juga suka membanding-bandingkan kehidupan ataupun progres kamu dengan orang lain, kayaknya mulai sekarang kamu harus mulai kurangi. Membanding-bandingkan kalau itu jadi motivasi boleh, tapi jangan sampai hal itu bikin kita seolah-olah berkompetisi. Apalagi kalau hal ini cuma perkara saingan bagus-bagusan hidup di sosmed. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, akan lebih baik jika membandingkan diri sendiri sekarang dengan diri kamu di masa lalu. Ini jauh bikin mental lebih sehat daripada membandingkan dengan orang lain. Yang gak kalah penting, bersyukur dan rayakan progres kamu sejauh ini. Lupa bersyukur bakal bikin kita terus merasa kurang, sehingga kita sulit buat jadi bahagia. Padahal kalau kita udah bahagia, rasanya hidup kita jadi pas tanpa kekurangan. Sehingga hal ini penting banget buat perfeksionis yang selalu merasa kurang. Kesimpulan dari ini semua, perfeksionis itu bagus kalau nggak berlebihan. Jangankan perfeksionis, hal-hal lain pun juga nggak bakal baik kalau dilakukan berlebihan. Jadi setelah nonton ini, diharapkan kamu mulai mengganti sudut pandang terkait kesempurnaan. Karena pada dasarnya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dibanding memaksakan semuanya sempurna, akan lebih baik jika berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Versi diri sendiri, bukan versi orang lain. Jadi jangan terlalu keras. Lakukanlah kegiatan kita dengan santai, kayak sifatnya warga Indonesia. So, sekian dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton sampai habis.